Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Taib ikhwati fillah, para anak-anakku sekalian, untuk mengawali semangat kita pada pagi hari ini, maka saya ingin daripada antum untuk memberikan kata-kata hari ini. Siapa yang ingin mengajukan kata-kata hari ini, silakan angkat tangan. Taib, Rasya. Kata-kata hari ini, Mas Rasya. Bismillah. Kata-kata hari ini, jangan katakan kepada Allah kita mempunyai masalah besar, tapi katakan kepada masalah bahwa kita mempunyai Allah yang maha besar. Masya Allah. Kul, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Barik fina ya Allah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Bagus sekali tadi ya. Jangan katakan kepada Allah saya punya masalah besar, tapi katakanlah pada masalah saya punya Allah yang maha besar. Masya Allah, ini luar biasa. Ada kandungan tauhid dan kandungan semangat dalam menghadapi hidup. Selanjutnya dua ya, satu lagi berarti untuk mengawali semangat belajar kita pada pagi hari ini. Siapa yang ingin memberikan kata-kata pada hari ini? Masya Allah, ini Ananda Akwam. Taib, Mas Akwam, silakan. Mungkin kata-kata nggak terlalu panjang ya. Kata-kata hari ini digulung dikunyah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, semangat pagi. Kurang semangat. Tangannya mengepal. Selamat pagi. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kita akan pelajaran tentang informatika, coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Dan pada pagi hari ini kita akan asah otak dengan kuis berpikir secara komputasi. Ya. Sebelum pelajaran, ya, saya ingin tanya, di antara antum ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua. Baik. Saya akan menjelaskan tentang berpikir secara komputasi. Ya, berpikir secara komputasi. Oh, nggak tampil ya? Oh, nggak tampil ini ya? Baik, gini saja. Berpikir secara komputasi itu apa? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan saja. Salah nggak apa-apa. Kita nggak ujian ini. Kita hanya ingin mereview sebenarnya apa sih berpikir komputasi itu. Ya, nggak tampil di sini. Ayo, siapa yang mau menjawab? Waktu kita berjalan, semakin menunggu jawaban, semakin permainan tidak akan dilanjutkan. Ayo, siapa? Hah? Berpikir apa? Begini saja kalau gitu. Berpikir secara komputasi itu adalah berpikir secara terstruktur untuk menghadapi masalah. Terstruktur. Jadi dia tidak berpikir secara acak, tapi dia berpikir secara terstruktur. Ada berpikir secara komputasi itu dengan cara memilih hal-hal yang kecil dan hal-hal yang besar. Dan di antara hal kecil dan yang besar ini mau diselesaikan yang mana? Itu berpikir secara komputerisasi. Ada juga berpikir secara komputerisasi itu adalah mengenal pola. Bagaimana mengenal pola? Yaitu ketika antum melihat ini jenis sayuran, ini jenis buah-buahan. Pernah enggak? Pernah nggak membedakan itu? Saya tanya, ya, sawi termasuk jenis sayuran apa jenis buah-buahan? Sayuran. Ya. Sebenarnya klasifikasi antum, ya, klasifikasi antara sayuran dan buah-buahan itu termasuk berpikir secara komputerisasi. Ngerti ya antum? Sampai sini?
Ada juga berpikir secara komputerasi itu antum membuat sebuah perintah. Yang perintah itu bisa dipahami oleh komputer. Ya, antum kalau mau ngopi itu maksudnya mengcopy ya, bukan ngopi aduk itu bukan ya. Mengcopy sebuah teks, itu yang antum pencet apa? Ctrl C, kemudian Ctrl V untuk apa? Mempaste. Nah, sebenarnya itu adalah berpikir komputerisasi, yaitu apa? Antum bisa menyelesaikan masalah dengan basic atau pengetahuan yang antum sudah punya. Sampai sini paham? Tapi ya tidak hanya itu, jenisnya banyak. Nah, untuk di pelajaran pada hari ini kita setidaknya cukupkan dengan 4 hal. Kelihatan enggak ini? Kira-kira nak? Ada yang baca dong? Ada yang jadi sukarelawan yang baca? Saya. Yang pertama, bentuk konsep utama berpikir komputerisasi adalah apa ini? Baca, Kais. Dekomposisi, yaitu apa? Memecah masalah yang kompleks menjadi sub masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Nah, itu adalah dekomposisi. Di dunia nyata bisa nggak seperti ini, ada nggak di dunia nyata? Contohnya apa di dunia nyata? Musyawarah. Ahsan, lebih konkret lagi. Ada di hadapan antum diskon posisi ini. Berarti selama ini saya sudah berpikir secara komputerisasi, sudah. Hanya saja antum tidak tahu ini adalah bentuk berpikir dekomposisi. Ya, maklum Sateri ngajar apa? PAI. Jadi istilah-istilahnya belum seberapa apa? Hafal. Tapi konsep ini ada. Baik. Apa contohnya? Ada lagi yang mau jawab? Enggak apa-apa. Ya. Jawab aja. Baik. Membagi tugas. Ahsan, lebih konkret lagi. Bagi tugas apa? Gitu loh. Yang konkret. Sudah betul, dua-duanya betul. Lebih konkret lagi. Radit. Tugas piket kelas. Ahsan, barakallahu fikum. Tugas piket kelas. Piket kelas itu kan masalah besar. Artinya masalah besar itu ada 7 hari yang kita harus jaga kebersihan nih. Apa saja? Kita kodifikasi. Piket itu ada yang apa? Menghapus papan, ada yang ngelap, ada yang nyapu, ada yang menjaga kebersihan, ada yang ngambil ini. Antum bagi itu. Belum lagi membagi secara harinya. Berarti secara tidak langsung setiap hari antum sudah berpikir secara apa? Dekomposisi. Paham sampai sini? Lanjut sekarang pengenalan pola. Siapa yang mau baca? Ayo suara Lewan. Baik, Ibad. Apa? Pengenalan pola itu apa? Mengidentifikasi pola, tren atau persamaan dalam data atau masalah. Nah, ini yang nanti kita akan praktekkan. Ya, kita akan praktekkan ini sebagai bentuk cara AI bekerja. Ya, sebenarnya AI itu kompleks. Ini semuanya itu adalah bagian dari AI. Cuma yang mau saya angkat adalah pengenalan pola saja. Ya, pengenalan pola. Baik, apa kira-kira pengenalan pola ini? Nah, di kehidupan kita sehari-hari apa? Materinya dikit aja, prakteknya banyak nanti. Ayo, pengenalan pola. Azmi, apa? Dalam kehidupan sehari-hari, pengenalan pola. Dan itu sebenarnya berpikir komputerisasi aslinya. Apa kira-kira? Ada Riza? Subbab dalam pelajaran. Subbab dalam pelajaran sekolah. Subbab dalam konkretnya gimana? Belum ya. Saat ini juga belum ketemu. Siapa? Alfian masuk, Alfian? Masuk, Alfian. Gimana Alfian? Bentuk daripada pengenalan pola itu yang terjadi di kehidupan sehari-hari itu apa? Mungkin sudah ada, cuma antum belum tahu kalau ini adalah pengenalan pola dalam berpikir komputerisasi. Dijawab sendiri kayaknya sama Saderi ini. Ya, biar cepat ya. Antum pernah nggak memasukkan sidik jari antum di HP antum? Pernah kan? Berapa kali antum mencet sehingga membentuk sebuah pola yang bisa dikenali oleh apa? Oleh HP tadi? Lebih dari 3 ya? Nggak cukup 3, biasanya lebih dari 3, mungkin 5 atau berapa. Itu sebenarnya adalah pengenalan pola. Tapi yang mengenal itu HP. Yang mengenal itu HP. Bukan apa? Bukan kita. Nah, kalau kehidupan sehari-hari tadi yang Ustaz tadi sebutkan, antum bisa bedakan antara ini rambutan,
ini sawi, ini apa tadi? Macam-macam sayur-sayur itu ya. Sehingga menjadi sebuah data dalam diri antum untuk membuat sebuah apa? Pola jawaban. Dan itulah kerja daripada AI. AI itu tidak bisa langsung jawab, bukan. Dia di training dulu. Dia diberi data dulu sebanyak-banyaknya. Sehingga data itu terkumpul dan menjadi ketika ditanya datanya dia bisa munculkan data itu. Ini Aqwam kelas berapa nih? Karena Aqwam sudah ada di database sebuah AI tadi, dia akan muncul. Aqwam adalah Ananda ini. Dia kelas sekian dan sekian. Itulah kerja AI. Bukan berarti dia kayak jin itu bisa jawab semua pertanyaan antum, bukan. Dia itu tetap kecerdasan yang di training. Semakin sedikit trainingnya, semakin sedikit jawabannya. Jadi antum lihat Gemini yang bisa menjawab segitu banyak. Bagaimana ribuan data yang sudah di training oleh pemilik Gemini untuk menjawab sebuah pertanyaan antum. Sampai sini paham? Makanya ketika antum membuat prom, apa prom itu? Prom. Gak tahu prom ya? Prom itu adalah kata-kata yang antum masukkan, bukan kata-kata pagi tadi ya. Kata-kata yang antum masukkan ke ChatGPT itu untuk membuat sebuah hasil itu harus lebih konkret. Karena dengan kekonkretan itu dia akan semakin banyak bisa membaca data dan menghasilkan data yang lebih bisa antum ambil. Mafhum sampai sini? Nah, itulah namanya pengenalan pola. Jadi ada datanya, kemudian pola itu diberikan. Makanya ada input, ada proses, ada output. Itu cara kerja AI sebenarnya. Ya. Apapun itu, bentuknya berupa gambar, bentuknya berupa teks, bahkan bentuknya bisa berupa video, itu dia akan bisa karena dia sudah banyak di training. Sampai sini Pak mafhum ya? Selanjutnya yang ketiga, siapa yang mau baca? Siapa? Maulana. Oh, Maulana aja. Biar nggak ngantuk Maulana. Abstraksi. Naam. Sebuah Fokus pada informasi penting dan relevan sambil mengabaikan detail yang tidak perlu untuk menyederhanakan masalah. Saya baca lagi ya, mungkin kurang keren. Fokus pada informasi penting dan relevan sambil mengabaikan detail yang tidak perlu untuk menyederhanakan masalah. Kalau ini pada konsep apa kira-kira? Ayo. Sebenarnya antum sudah berpikir komputerisasi itu sudah. Cuma untuk ini membagi deskomposisi, pengenalan pola, abstraksi itu belum tahu gitu saja. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, antum tajamkan di sini. Sehingga antum nanti akan bisa menghadapi dunia yang akan datang semakin siap. Nah, seperti itu. Apa abstraksi seperti ini apa kira-kira? Contoh kasusnya apa yang sudah kita praktekkan di setiap harinya? Apa contohnya? Merangkum, ahsan, membuat notes, membuat mind map. Tahu mind map yang gini? Nah itu, bagus. Itu adalah contoh daripada abstraksi. Antum mengabstrak. Mengabstrak itu mengambil hal-hal yang penting, sehingga yang penting itu antum sendirikan. Yang kurang penting atau yang tidak penting antum keluarkan. Ahsan, ada lagi? Bagus, tepat. Ada lagi? Sehingga abstraksi ini bisa diterapkan. Ya tadi membuat map. Betul. Ada lagi? Azam barangkali? Terakhir nanti saya yang jawab ya. Pasti dijawab sama Sateri nanti. Yaitu ketika antum menggunakan Google Map. Google Map itu ngerti antum? Google Map. Antum mikir nggak jalan yang antum di Malang sekarang? Antum mikir nggak jalan yang ada di Surabaya? Antum mau ke Kepanjen? Antum mikir nggak jalan yang mau ke Gresik, dari Surabaya ke Gresik? Kan nggak usah. Berarti yang harus antum pikir adalah bagaimana saya bisa ke Kepanjen dengan menghindari macet dan menuju Kepanjen dengan secepat-cepatnya. Nah, itulah berpikir secara abstraksi. Ya. Di dunia matematika ada kira-kira? Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Misalkan kalau ada pembagian yang sama, ya tinggal dicoret aja, berarti sama dengan 0 dan seterusnya. Paham sampai sini? Terakhir, nah kita nanti sedikit praktek tentang algoritma. Ya, atau bukan algoritma deh. Nanti kita praktek tentang coding menggunakan unplug, ya, tanpa perangkat.
Merancang serangkaian instruksi atau langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Itu algoritma. Algoritma itu definisinya begitu aslinya. Hanya saja kadang ada pemelencengan makna di situ. Ya karena mungkin informasinya tidak seterbuka dari orang yang belajar. Baik, apa contohnya? Merancang serangkaian instruksi, langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah, yang disebut dengan algoritma. Kita nanti praktek ini sama sedikit praktek ini, insya Allah. Ya. Apa algoritma? Saya Prabu. Apa? Teks prosedur. Hasan. Contohnya teks prosedur apa, anak? Teks prosedur. Langkah-langkah membuat mie. Antum pernah belajar robotik tak? Prabu? Belum pernah. Antum belajar dari mana? Sehingga ada teks ini muncul. Dari mana Prabu dulu? Oh, baru belajar ya? Sama Mas Hanif? Sama Ustaz Hanif? Oh, sama Farhan. Nah, algoritma ini sebenarnya adalah apa? Merancang teks apa? Perintah. Antum tahu script itu kan? Ya. Kenapa ketika dipencet yang ini bisa muncul apa? Shopee Food. Kalau dipencet yang ini bisa muncul GoFood dan seterusnya. Ya. Itu karena ada rangkaian dari perintah yang diterjemahkan sedemikian hingga sehingga menjadi langkah-langkah sistematis yang bisa menyelesaikan masalah atau sampai pada yang diinginkan. Ini lebih kompleks lagi. Kita tidak sampai seperti itu juga Ustaz, jadi belum ada ilmu sampai sana. Ya, kita jujur tidak masalah. Ya, tapi saya memberikan sebuah informasi dasar yang dengan ini antum belajarnya lebih. Baik, kita praktek yang mana dulu nih? Algoritma apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola dulu ya. Siap, baik. Pengenalan pola itu, atau kita lanjut begini dulu, apa saja. Nah, kenapa kita perlu berpikir komputerisasi? Pertama, tolong dibaca Azmi, keterampilan masa depan. Ayo. Kenapa kita di sukarelawan? Pulpennya bisa kita ini pinjam. Sama satunya buku miliknya Fajar. Ini kira-kira polanya beda, Pak? Beda ya? Baik, kita ajari dia untuk mengenal pola ini, sehingga nanti dengan buku dan pensil lain atau pulpen yang lain, nanti kita bisa melihat ini, dia bisa kenali nggak ini pulpen apa ini buku. Baik, caranya begini, kita klik di sini dulu webcam ya, kemudian record ya, sambil kita record ya. Nah, kemudian kita tulis di sini. Apa kita tulis apa? Buku tulis gitu ya. Buku tulis gitu aja ya. Gampangannya. Habis itu kita training lagi dia di kedua ini. Yaitu apa? Pakai pulpen. Nah, ini salah satu cara ngajari AI. Ya. Kok wow banget Ustaz? Enggak, ini sederhana sebenarnya. Nanti kalau ngajari yang lebih kompleks lagi enggak gini, Nak. Ada lebih detailnya lagi. Apa ini kita tulis? Pulpen gitu aja ya. Baik. Kita training dulu ya. Kita ajari dulu dia. Si siapa? Si robot ini kita ajari. Ya, ibaratnya robot ini kita ajari. Ya. Belajarnya cepat karena dia robot ya. Tapi kalau antum ya kan untuk mengenali dua ini ya cuma 2 detik palingnya ya, karena ini robot maka kita ada. Nah, sudah training sudah selesai, maka kita masukkan ke webcamnya lagi, nanti dia akan jawab. Oke, kurang ke bawah ya. Nggak bisa ke bawah ini. Oh, gimana enaknya? Iya, nggak bisa ke bawah ya. Iya, nggak bisa ya. Sekarang gini, tuh, harusnya bisa ini.
Gimana dikebawain ini? Ada yang bisa nggak? Nggak bisa ini dikebawain. Saya dianggap apa? Saya dianggap buku tulis, ya kan? Coba ini, dianggap apa ini dia? Pulpen kan? Ya. Ini loh, di sini loh, ya. Tapi nggak kelihatan. Ini dianggap apa? Buku. Nah, inilah namanya ngajari apa? Robot. Dengan data yang banyak. Saya kembalikan. Sekarang kita pakai gunting. Dia mengenali sebagai apa ini? Kira-kira sebagai apa? Lebih dekat dengan apa kira-kira? Pulpen. Tapi dia bisa ini, loh mana? Loh, pulpen walaupun ada beberapa nggak imbang kan? Karena apa? Dia nggak punya data untuk menjawab itu. Paham tuh? Dia nggak punya data menjawab itu. Jadi bingung dia. Caranya kasih lagi training. Coba sekarang ini pensil cetek ya apa namanya? Coba kita masukkan. Dia sebagai apa? Sebagai pulpen. Karena apa? Karena mirip. Makanya dia mentraining yang dia bisa apa? Mirip dengan itu. Sekarang ini, yang ini. Coba. Ikan keluar nggak kira-kira? Nggak keluar karena belum kita training kalau ini ikan. Nah, apa yang muncul? Buku tulis. Nah, itulah cara kerja AI sebenarnya. Ya. Berarti kita bisa buat AI sendiri, Ustaz? Nggak begitu, ya. Itu kompleks banget. Ketika nanti antum sudah belajar banyak, antum akan mengerti bagaimana AI itu bekerja. Ya. Baik. Mau nyoba apa lagi nih? Hah? Muka orang? Senyum sama apa? Jam berapa nih antum nanti istirahat nanti? Tumben antum diajar Ustaz Heri masih banyak. Biasanya mau istirahat aja. Gini aja, kan tadi sudah upload webcam sudah. Kita sekarang upload apa? Kita kembali ke apa itu? New project ya. New project, kita project baru aja. Pakai apa? Oh, kok gini sih? Pakai apa sih? Pakai upload sekarang ya? Coba, saya sudah nyiapkan 2 gambar itu. Mau pakai yang asli? Ndak ini, ndak apa? Pas ndak bisa bawah, ya. Ya buah-buahan soalnya. Nah, kita punya gambar, satunya jeruk, satunya jambu. Kita training dia dengan gambar ini. Nah, ini ada 2 cara. Satu cara masukkan data secara langsung diupload, satu masukkan lewat webcam. Nah, model pola yang antum lihat di HP sehingga bisa mengenali dan buka kunci itu sebenarnya adalah mengenali pola, tapi langsung webcam, gitu ya. Kemudian selanjutnya, ini kita tulis apa di sini berarti? Jangan Pak valid nanti ya. Jeruk. Selanjutnya jambu. Ini saya nyiapkan gambar jambu. Jambu air ya. Jambu. Wis jambu aja wis. Upload. Pakai file. Balik. Sini aja. Sudah. Habis itu kita apain setelah itu? Kita training dulu ya. Kita training modelnya. Kita ajari si mesin untuk mengenali apa yang kita input. Ya. Jari kita dianggap apa ini? Oh, dianggap jambu ya. Bingung dia. Kenapa? Nggak valid. Nah, saya nyiapkan 2 gambar. Satu jambu yang tidak ada di sini dan satu jeruk. Insya Allah juga tidak ada di sini. Nah, kita training dia. Kita tanyain dia. Ya, mesin ini yang kita sudah training, kita tanyain. Ini apa ini? Apa kira-kira? Jambu. Walaupun beberapa persen apa? Jeruk. Ya. Yang jeruk juga begitu. Nah. Jeruk. Ya. Begitulah kira-kira kerja AI dalam training. Jadi ada cara mentraining seperti itu. Ya. Saya hanya ingin mengungkapkan dasar-dasarnya saja sehingga antum berpikirnya nanti lebih kompleks lagi ketika antum sudah mulai belajar.
banyak tentang hal itu. Tentang hal itu. Taib, ini bisa dibuka di internet, namanya touchable mesin. Ya, silakan antum main-main di situ. Misalkan kalau ada, ya bukan main ya, intinya belajar untuk mengenai. Tapi penjelasan seperti ini sudah cukup lah. Ya, masa antum mau masukkan ini, padahal antum sendiri juga bisa jawab, gitu kan? Ya, caranya nanti sebenarnya lebih kepada menentukan sebuah keputusan. Ya, menentukan sebuah keputusan. Ya, baik. Selanjutnya, saya ingin mengenalkan antum tentang script. Sudah diajari Mas Hanif script nggak? Sudah. Tahu konsepnya script kayak apa? Tahu ya? Dia adalah sebenarnya bagian daripada algoritma. Ya. Menerjemahkan apa yang diingini oleh sebuah manusia. Bahkan saya punya info, ternyata orang yang membuat robot pembuat kopi atau nasi goreng itu katanya ini ya, konon itu dibuat hanya dengan script saja. Kan? Dengan script saja. Tapi dia script itu bisa menjadikan outputnya itu berupa gerakan, tidak hanya gerakan visual ya, tapi benar-benar gerakannya nyata. Gerakan nyata. Nah, bagaimana mentrainingnya Ustaz ya? Itu ribuan data. Antum pernah lihat gak di YouTube ada orang punya robot Optimus Prime? Pernah lihat kan? Dia ngomong kan? Data itu direkam sama dia, Data itu direkam, berarti apa? Namanya pengenalan pola. Setelah pengenalan pola, kan dia sudah di training dengan beberapa kata. Lari Optimus Prime. Nah, dia lari. Nah, itu menggunakan algoritma. Algoritma yang sederhana itu script. Saya bukan script ya. Walaupun saya belum pandai main script, cuma nanti ada hasil daripada kerjaan guru di SMP negeri itu sudah bagus. Mengenal script sebentar. Sudah sampai sini. Siapa yang pernah buka script selain semuanya? Sudah praktek? Sudah praktek. Nah, di sini ada apa? Pakai bahasa Indonesia aja lah. Kita cinta bahasa dalam negeri ya. Nah, gini. Nah, di script ini kan ada gerakan, ada apa ini? Ada sensor, ada kontrol, ada operator. Itu sebuah instruksi yang disaring, diberikan di sini sebagai opsi. Sebagai opsi. Nah, diantaranya caranya dalam merubah gambarnya misalkan di sini ya. Mau apa, beruang misalkan. Nah, jadi beruang. Ininya diubah di sini bisa. Pakai yang dari luar sini bisa Ustaz? Bisa aja, nggak apa-apa. Nah, perintahnya di sini. Perintahnya di sini. Yang kucingnya kita hapus saja ya. Nah, perintahnya bisa di sini. Caranya gimana Ustaz perintahnya? Tadi itu. Yang paling simpel sekarang, walaupun ini alternatif, bukan menjadi satu pokok daripada sebuah solusi ya. Salah satunya adalah tanya ChatGPT. Tanya ChatGPT. Misal nih, karena ChatGPT itu adalah bagian daripada yang sudah di training dia untuk bisa membuat script seperti itu. Misal di ChatGPT kita tanyanya apa nih? Nggak gitulah, untuk menggerakkan tadi loh si beruang itu loh. Pakai gerakan yang sederhana ya. Jangan buatkan beruang itu salto gulung-gulung 5 kali ya. Sulit itu, kompleks sekali ya. Yang sederhana saja. Buatkan beruang maju dan lompat gitu ya. C ya, terus T gini ya. Apa dulu? T dulu ya. T, C, H, scratch. Jalan 5 kali
dan lompat diulang 3 kali diulang. Antum enter. Nah, di sini ada. Nah, kalau kita selesaikan hari ini ya ini nanti. Ya. Coba lihat antum ya. Nah, ini caranya nunggu. Misalkan di sini apa? Ketika bendera hijau diklik, nah maka di script ini kita munculkan begini. Mana? Operator ya? Oh, kok operator sih? Kontrol kan ya? Nah, ketika ini kemudian sudah pernah menggabungkan antara ChatGPT dengan script? Belum pernah ya? Ada yang pernah tapi bukan diajari ya? Nah, sekarang saya diajari. Nah, caranya seperti itu. Nah, klik setelah itu, ulangi terus. Nah, kita selesaikan apa gimana ini? Nggak usah. Ulangi tadi di mana? Ulangi tadi di mana? Di kelompok mana? Kontrol ya? Kok biasanya ada di sini petunjuknya? Ini kok nggak ada ya? Kontrol ya? Dikontrol ya? Mana ada secret? Mesin lagi. Dikontrol. Ulangi. Ulangi berapa kali tadi? 5. Enggak, yang di sini tadi berapa kali? 5. Cuma 5 ya. Nah, tinggal kita klik di sini 5 dan begitu seterusnya. Ya. Dan begitu seterusnya. Ya. Baik. Tugasnya kelompok ya. Jadi saya nunggu saja. Akhirnya dibuatkan begini. Nah, contohnya gini. Ini seperti game apa? Nah, bagus ya. Nah, coba ini antum misalkan di sini. Ketika ngeklik ini akan apa? Mulai. Nah, seperti ini. Oh, ternyata kalau merah mati. Ya, berarti di sini ada apa? Skripnya ya. Kita mulai lagi ya. Nah, tambah skornya dia ya. Tuh kena tadi berarti mati. Nah, seperti itu ya. Berarti bisa Ustaz buat seperti ini? Ya bisa, tapi sederhana. Kalau mau buat game yang kompleks itu ya enggak bisa. Tapi dengan seperti inilah ternyata dibuatlah sebuah perintah. Kalau maka 3 kali game over dia. 3 kali game over dia. Oh, besar kan dia kan? Nah, kalau mati maka 3 kali dia perintahnya memang apa? Game over. Nah, ini skripnya di sini ada. Sekompleks itu. Gimana Ustaz buatnya? Sebenarnya mudah saja. Ya, antum mau perintah kayak apa? Ketika makan ini jadi ini. Ya tadi itu salah satunya tanya ke ChatGPT. Tapi metani satu-satu. Apa metani itu? Perintahnya itu antum harus pahami betul-betul satu-satu. Sehingga bisa memunculkan sebuah apa? Sebuah skrip yang bisa membuat seperti ini. Kalau buat background begini di mana ininya? Nah, di sini. Kalau buat karakter begini gimana caranya? Di sini, ya. Entah dengan cara gambar sendiri boleh, untuk pinter gambar sendiri. Ini gambar sendiri kayaknya nggak ada di sini. Ini atau download lah kalau nggak gambar ya, download. Habis itu jadi. Ya, begitu kira-kira tentang algoritma. Ya, sekarang saya mau praktek algoritma unplug tanpa apa? Tanpa alat ya, karena kita nggak ada alatnya cuma ini saja. Silakan ini dibagi sebisanya saja, dibagi, silakan dibagi ya ke semuanya. Nggak cukup nggak apa-apa, sejelis praktek saja. Sampai sana nggak apa-apa, sampai sana. Duh, nggak ini, nggak cukup. Mana? Satu meja satu. Coba di sini Fari. Ada perwakilan? Sudah ya? Ini 2. Ini 2. Ini tuker aja biar enggak sama. Nah. Gini nak sekalian. Saya pinjam dari Fajar. Saya pinjam dari Fajar. Caranya yaitu ini
salah satu cara berpikir komputerisasi dengan algoritma. Caranya antum membuat perintah di baliknya ini untuk orang bisa memahami, menggambar seperti ini. Saya ulangi lagi. Antum membuat sebuah perintah, skrip namanya itu, skrip perintah, ya, namanya skrip kalau bahasa komputernya. Untuk orang lain ketika tidak melihat gambar ini, dia bisa menggambar seperti ini. Artinya antum ingin mentraining apa? Kertas ini untuk bisa dipahami oleh orang lain yang bisa menggambar seperti ini. Mafhum? Ngerti? Ngerti? Nah, kalau saya tanya nih, untuk memulai ini berarti apa? Mulai dengan bismillah, Ustaz. Ya, betul, ya. Tapi kalau langsung dari perintah apa? Pertama kali perintah. Udah gini aja deh, langsung praktek aja. Silakan. Ya, langsung praktek aja. Silakan diskusi. Ya. Yang paling lengkap, detail secara perintah dikasih hadiah. Ya, tapi nggak sekarang koreksinya, pasti sih pekan depan. Ayo, yang sebangunnya jangan lamun, kais ngamun, ayo dibantu temennya. Nah ya, jangan nanya, biar perintah itu memang betul-betul lantung. Ya. Antum belum dapat, tidak ada lagi, tidak ada lagi. Tidak apa-apa, ngikut yang lain, gimana caranya? Ya, ini limited edition ini, saya ngajar coding sama apa? KA. Posisinya tidak panjang. Nah, panjang itu. Dan beri jarak dan beri Enggak dapat antum. Terus dur, terus kiri. Iya. Insert itu blok. Yang menyerupai. Ada yang sudah selesai? Belum ya?
Silakan, nggak apa-apa ditulis namanya ya. Yang nggak kebagian maaf ya, nanti kapan-kapan lagi sebelum pelajaran lain bisa dari ajari berpikir internasional lagi ya. Ini kok tidur siapa? Zaki ini, nggak pelajaran apapun kok tidur. Gimana? Oh ya, ayo dimulai aja. Sudah selesai? Sampai jam berapa kita ini? 9.20. Kira iya? Silakan kumpulkan kalau sudah selesai. Oh iya, enggak apa-apa. Disetorkan di sana. Itu artinya apa kan? Itu artinya apa? Enggak apa-apa, disetorkan aja. Disetorkan. Enggak apa-apa. Udah mau ditutup ini. Soalnya. Ayo. Berapa menit lagi nih? Mungkin untuk penutupan 3 menit lagi. Iya. Waktunya kurang 7 menit lagi. Kalau 3 menit lagi 5 penutupan. Yang cita-citanya jadi ustadz di sini. Ibad. Antum jadi apa Ibad? Ibad. Ini refleksi ini. Oh, apa bisnis? Tolong Ibad. Kalau menggunakan konsep diskomposisi, apa yang antum harus lakukan selama di pondok untuk menjadi pebisnis itu? Selain sebagai hamba Allah yang taat ya, itu harus. Ayo, apa, Bad? Membaca buku tentang bisnis, apa lagi?
Belajar matematika butuh nggak? Butuh, nggak iso ngitung nanti laba rugi. Belajar apa? Belajar matematika, untung rugi, ekonomi IPS. Betul nggak? Betul. Belajar fikih muamalah. Ini haram, ini halal. Betul nggak? Betul. Loh, itu caranya pakai konsep deskomposisi. Antum punya apa? Punya ini. Ayo siapa lagi? Anak kepengen Aden jadi ustadz gitu loh, atau jadi mukri apa? Musnid. Siapa? Ruzen apa nak? Ayo Zen. Ruzen. Jadi apa Ruzen? Tidak apa-apa, jangan pernah meinikan orang lain. Jadi dai. Hasan. Apa yang antum harus lakukan Ruzen? Menurut konsep deskomposisi? Membaca buku tentang agama seperti fikih, menghafal ya Ruzen ya, menghafal, kemudian target menghafal. Itu harus ada. Harus ada. Siapa lagi? Safik belum ngobrol sama sekali. Apa Safik? Menjadi ustadz. Apa Safik yang dilakukan untuk dalam konsep deskomposisi? Belajar agama. Ya. Menata adab. Betul nggak? Karena ustadz itu kan dilihat. Untuk dilihat Nabi Muhammad itu dapat gelar Al-Amin itu kan karena apa? Dulunya ketika kecil dia sudah punya adab. Itulah namanya berpikir komputerisasi. Berarti jadi dai menggunakan konsep komputerisasi bisa Ustaz? Bisa apa enggak? Sangat bisa. Makanya bukan berarti antum harus main script, antum harus main mesin touchable tadi itu enggak. Tapi berpikirnya itu yang menjadi konsep dasar agar antum menentukan sebuah keputusan. Coba yang terakhir, siapa yang ingin menyimpulkan dan merefleksi dari pelajaran kita? Hati saya senang Ustaz. Enak Ustaz dari ngajar TIK terus atau gimana terserah. Siapa yang mau menyampaikan 2 orang? Kais. Apa Kais? Refleksi hari ini, pelajaran antum, perasaan antum dulu yang antum ungkapkan. Pelajaran hari ini sangat terlihat beda dari pelajaran sebelumnya. Banyak yang tidur. Kalau kali ini nggak ada yang tidur, jadwalnya beda. Harapannya belajar kayak gini terus, Sat. Nggak belajar tauhid berarti. Nggak usah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu refleksinya. Ya, berarti intinya kita senang ya pelajaran hari ini. Ya semoga saya tetap senang jadi seorang guru tauhid. Itu antum harus camkan. Ya, anak ini kebaikannya dunia akhirat. Ya, kalau belajar gini dunia akhirat juga. Hanya saja porsinya mungkin akan lebih banyak ke dunia. Ya, terima kasih sudah ngasih refleksi. Tapi yang jelas Ustaz dari sebagaimana dari antum-antum yang mungkin ingin menjadi ustadz. Saya dulu waktu kecil seusia antum juga ingin jadi itu dan kesampaian sekarang. Alhamdulillah. Belajar seneng enggak apa-apa. Tapi belajar itu enggak hanya seneng-seneng tapi butuh sabar. Seneng terus enggak oleh ilmu nanti. Siapa lagi yang ingin mengungkapkan refleksinya? Antum nak? Apa? Kesannya dulu habis itu ini. Kesannya seneng. Pelajarannya seru, menarik. Harapannya semoga bisa mempelajari pelajaran ini lebih dalam lagi. Ada lagi nak? Sudah mungkin itu. Sudah, cukup. Terima kasih atas refleksinya. Ya. Walhasil semuanya seneng ya? Ya sesekali nanti Ustaz dari kasih pelajaran kayak gini ya. Tapi ingat ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa. Ya, itu refleksi terakhir dari Ustaz dari. Terima kasih banyak sudah mengikuti dan kita sama-sama diuji sekarang ini ya. Nanti Ustaz dari potong ini diuji saya Ustaz. Sama-sama diuji ini. Saya diuji kinerja karena saya harus laporan belajar saya seperti ini ya. Dan nanti juga diuji untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Saya minta antum istiqomah terus walaupun pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid. Demikian dari saya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik. Demikian dari saya. Wallahul muwafiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum ngumpul? Sini. Yang belum ngumpul sini nak.